Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bidzikril karim wa nabiyil azim wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hujan dan mana panas, siang dan malam Allah yang menjadikan, yang hitamnya langit, yang terangnya siang, yang di bumi, yang di langit Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari badan nabi-nabinya Allah dan rasul-rasul Allah, dan pemimpin seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibarakah Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadimul Majlis Al-Qadiri Ustaz Ahmad Sujadi, mataan Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan. Dan kepada antum hadirin yang mudah-mudahan selalu dijaga Allah, ditetapkan iman Islam ihsannya, dimudahkan segala urusannya semudah-mudahnya, disehat-afiahkan badannya, dan dipanjangkan umur. Wabil khusus dijadikan daripada golongan minal muhibbin di Sultan Aulia, kepada Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dan terutama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ini akan kering andai kata enggak diisi dengan zikir. Hati ini ibarat satu ladang, satu wadah, satu tempat, atau dalam bahasa Arab dar, tempat. Ada tempat di neraka, darkil asfali minan nar, itu ada di neraka. Ad-darus salam, surga. Dar itu tempat. Hati ini, Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali mengatakan, ajaibil qulub, ajaibnya ini hati. Jadi orang hidup hatinya akan kuat bizikrillah, dengan menyebut-nyebut nama Allah. Lah Bib, nyebut nama Allah ini seperti apa, Bib? Menyebut nama Allah yang nyuruh Nabi Muhammad. Jadi gak sembarangan orang itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah misal. Ini bulan Sya'ban di zaman Rasulullah, ya Sya'ban. Di zaman Nabi Allah Adam pertama Allah jadikan ya Sya'ban. Nah, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min awalu zaman. Dari pertama zaman ini Sya'ban. Terus Rasul mengatakan Sya'ban syahri. Sya'ban bulanku. Lah Bib itu hadisnya panjang, Bib. Yo hadis kalau dilihat di kitab-kitabnya yo panjang. Cuman imtisal, mengambil keberkahan, ya. Mengambil keberkahan kita harus ngapalkan hadis dari Nabi. Harus ngerti hadis Rasulullah. Keringnya hati ini karena kosongnya jiwa. Jiwa yang kosong. Nah, ini jiwa
Harus tahu jiwa ini apa. Jangan belajar jiwa dari orang sakit jiwa ya. Jiwa ini sesuatu yang ada di badan. Ya, al-jasad, tubuh. An-nafas, nafsu, ya. An-nafsul mutmainnah, hati yang kemauan yang udah tenang. Nah, karena berzikirlah, menyebut-nyebut nama Allah. Kalau sekali bagaimana Habib kurang baca Quran ya, kalau dibilang seumur hidup sekali naudzubillah, kurang pinter. Naudzubillah. Sorga itu seluas langit bumi dan seisinya. Sorga seluas langit bumi dan seisinya. Ya, bumi dan seisinya itu termasuk langit. Satu orang. Lah kalau kerja misal pengusaha, sak ngeden-ngedennya ya paling dapat duit berapa triliun, berapa T. Ya nggak bisa beli sebumi dan seisinya. Paling sekelurahan mentok-mentok ya sak pulau ngayal. Itu karena Allah memberikan wilayah, memberikan kedudukan, kemuliaan kepada seorang hamba yang banyak ia berzikir, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Hanya dengan keselamatan seorang membawa cintanya kepada habaib-habaib. Dengan hanya membawa keselamatan seorang membawa cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dengan hanya membawa keselamatan seorang membawa keselamatan kecintaan kepada Gusti Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat. Wa dikatakan orang ini minas sabirin, yang akan dilihat Allah dan diaku sebagai hamba Allah. Di mana terus kanjeng Nabi dikatakan hati itu karena hati Allah buat, karena hati Nabi Muhammad. Jadi hati manusia itu Allah buat, Allah jadikan tempat Allah berbicara karena hati Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah orang bersyukur andai kata hatinya, lidahnya, jasadnya bisa menyebut-nyebut nama Allah. Salat. Orang salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu rapi, Jumat berjamaah, fardu ain dikatakan. Terus melakukan maksiat, dosa, ada beberapa dosa-dosanya. Begitu di akhirat tangannya ribut sama amal soleh. Kenapa? Karena ia wudhu dan sholat. Itu pertolongan seorang yang mengerjakan amal-amal soleh. Tangannya nyebut nama Allah Muhammad. Allah Muhammad. Jadi tangan itu seperti lam alif. Kanan sama kiri dua-duanya ciptaan Allah. Dahulukan yang kanan untuk sesuatu yang ditentukan Allah. Gunakan terus yang kiri untuk sesuatu pun yang ditentukan Allah. Kenapa kok satu hati ini kok seolah-olah nggak bagaimana? Karena ketika hati berbicara dengan Allah, ini ma'rifat, meminta kepada Allah. Pertama waktu hati itu bisa meminta kepada Allah ketika sembahyang, ketika sholat. Waktu sholat ini dia meminta hati itu kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus bangun rakaat ketiga zuhur misal. Nah, hati meminta kepada Allah untuk enggak kering hati itu. Jadi orang takut pertama bukan dari zahir dulu, dari hati orang itu berani atau takutnya orang.
Karena apa? Karena kelemahan, karena kering hatinya, nggak hidup. Lah masih ketulung kalau hatinya itu belum sampai mati, masih tertolong. Dengan apa? Dengan nyebut nama Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Begitu seorang merasakan nikmatnya hidupnya hati, berarti orang ini memiliki jiwa yang selamat, yang menyelamatkan. Nah, karena sudah mempunyai kriteria, Allah sudah melihat fulan ini menyebut namanya, menyebut nama Allah dalam keadaan apapun. Yang penting memang kering hati, ya. Kalau hati suntuk segala macam berat, terus merasakan sepertinya kayak hati ini nggak tenang, Allah, sebut nama Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani kata sallallahu sirrahu, semua karomah wali-walinya Allah ada di diri Syekh Abdul Qadir Jilani. Menceritakan siapa saja sudah. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atas bin Talib Pekalongan, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Bogor, Keramat Empang, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Keramat Warbatan, Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Tegal, Habib Syekh Bafaki Botol Putih Surabaya. Semua ada di kekeramatan Syekh Abdul Qadir Jilani. Lah hati kita ini menyebut satu aulia sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, harus hati yang gak kering. Lah percuma ziarah ke makam fulan, tapi hatinya gak nyambung. Kenapa? Karena gak nyebut nama Allah. Begitu mati akhirnya nyebut. Iya, karena dari pertama dasar pondasi hidupnya nggak mendekat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan washkuruli wala takfurun. Jadi zikir itu kerjaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan guru Habib Abdurrahman bin Husain Asghar, 1/1 triliun detik Allah nggak pernah lupa ke Kanjeng Nabi. Begitu juga Kanjeng Nabi selalu. Bahkan Rasulullah beristighfar sehari berkali-kali, jumlah hitungannya itu ratusan, ratus kali, itu ratusan beristighfar Rasulullah. Kenapa? Karena untuk menghadirkan, menyebut-nyebut nama Allah. Ini ayatnya jelas. Allah memerintahkan fadhkuruni adzkurkum. Seolah-olah iya, karena Allah berbicara kepada hati. Gak diterima lidah siapapun berbicara tanpa dari hati. Percuma. Munafik. Orang kalau berbicara dari mulut belum tentu hatinya, aduh itu bukan ngomong. Nah, hati itu yang dilihat Allah. Bagaimana segala amal. Rasul mengatakan al-muslimu kal jasad wahid. Orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah, yang apa? Ia selalu sekata antara tangan dan hati, telinga dan hati, mulut terutama. Lisan imamul amal. Jadi kalau berbicara apa segala macam pasti ini pasti lah, jangan pasti dulu. Ya. Karena Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Begitu orang mengatakan sesuatu, wallahu a'lam. Ini hati-hati. Demi Allah. Wah. Ya. Insya Allah. Siang besok anak mau ke rumah inti jam 9. Oh iya. Tenang, pokoknya pasti datang. Jam 10 malamnya mati ya. Kan ada kadang begitu. Atau nanti
bulan depan mau kemana? Lah kok seminggu 2 minggu mati misal. Ya, nggak ada masalah sih, nggak apa-apa. Ya, cuman rugi. Jadi ruh kalau udah meninggalkan badan rugi. Segala sesuatu yang ditata Allah diacuhkan, dia nggak mengikuti, rugi. Coba insya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ar-rijal, laki-laki setelah Kanjeng Nabi. Lau halla Umar Ali, Nabi mengatakan. Jadi kita meyakini Ali mantu Rasulullah, datuknya habaib-habaib, leluhur habaib-habaib, itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Syiah ini aliran sesat ini. Loh, bukan. Karena memang khalifah yang akhir di zaman itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, terus yang keempat Sayyidina Ali. Lah kok sesuai dengan hadis Nabi, wallahu a'lam. Ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Itu kan Nabi Muhammad. Lah terus kira-kira gak bakalan selamat orang gak ngerti babu madinatul ilmin, pintu kotanya ilmu. An Anas bin Malik an Abi Qatadah qol qultu li Anas akan al-musafahatu fi ashabi Rasulillah qala na'am. Dari Abu Qatadah bertanya kepada Anas, ini orang gontok-gontokan nggak selesai udah memeh hampir Ramadan. Ini harus legowo, harus benar-benar mempunyai sangkaan baik menghadapi Ramadan ini. Abu Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah, apakah di zaman Nabi itu ada berjabat tangan? Qala na'am. Anas bin Malik menjawab pertanyaan Abu Qatadah. Kultu di sana bertanya. Qala na'am. Anas menjawab. Qala di sana Anas menjawab. Yang nulis Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hadisnya sahih sama. Dan Imam Muslim hadisnya kuat, ya, hadisnya kuat. Bahasanya segala macam ina itu. Lah kenapa? Siapa saya menyebabkan Bukhari sahih, Imam Muslim kuat? Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan sahihain Imam Bukhari Muslim. Lah kalau zuriyah, kalau habaib lain. Ya, habaib lain. Cuman di Yaman, di Hadramut, karena tinggal di sana itu mazhab Hambali, ya banyak yang Hambali. Nah di sini mazhab Syafi'i yang ikuti Syafi'i. Kalau nggak ngikuti ya terserah. Dan terus apakah kalau kita ngerti agama hati kita bisa terang? Udah bukan terang lagi, ilmu ini cahaya. Ilmu itu cahaya. Apa Beb kalau masuk ke ruangan gelap kita nyetekkan lampu berarti kita ngerti itu ilmu penerang? Loh, bukan hanya itu. Jadi akal kita ngerti, kita berpikir di mana cetekan lampu, lah itu ilmu. Begitu terang, lah terang waktu terangnya terang terlihat mata, itu ilmu. Yang senang, yang menyenangkan hatinya itu ilmu. Lah kalau yang nyusahin itu kejahilan, kebodohan. Kebodohan lampu mati dicari-cari, nubruk kaca pecah kaca. Lalu memang agak aneh ya. Nah, ini aturan rumah sakit jiwa mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sehat afiah. Nah, terus tidur, ya tidur. Ini tidur ini luar biasa. Ini harus dibiasakan istirahat, ya istirahat. Istirahat itu saraf-saraf badan itu tenang. Ya, Pak tidur itu baca itu doanya Kanjeng Nabi ya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu luar biasa. Terus bangun, ya bangun. Itu langsung badan ini seger, enak.
Ada dulu Habib Mohdar Bondowoso. Penyakitnya mandi. Mandi itu dia itu nganggo es balokan. Dibuat besar, diwe es balok 2 atau 3 nyebur kuwi nang kono. Habib Mohdar Bondowoso wali luar biasa. Itu kalau ziarah kemana makam, nek ada tembok ngalangi dia tidak mau dingkluk temboknya ke atas sendiri dan jalan terus. Itu Habib. Ya, kapan Anu Habib ya cerita guru Mbah Hashim yang Habib Abdullah Al-Atos di Jombang ya, yang gusah air laut itu riwayat dari anak angkat Umi Habib murid yang Tebu Ireng sana ngene Mbak ya itu adine Gus Dur ki sapa? Gus Solah di sana Tebu Ireng sing cerita. Salah satu guru dari Mbah Hashim sing gusah itu air laut. Ada Abdullah Al-Atos. Zaman dulu. Syekh Abdul Qadir Jilani itu lucu maneh. Syekh Abdul Qadir itu nek belajar nangkring di tembok. Nangkring di tembok bek ngilangkan ngantuk. Biar ndak ngantuk kuwi Abdul Qadir berdiri di pagar ning kono terus dia pelajari apa sing dipelajari sing dihafalke apa supaya kalau ke kanan dhek jatuh nek ke kiri dhek jatuh. Itu begitu. Dia punya ibu anak keturunan Sayyidina Husain, dia punya abah itu anak keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum ajmain. Terus kosong ya, diisi berarti ya diisi dengan menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, 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 Allah. Nah, adab-adabnya pun itu ada sebagian berpendapat kalau menyebut-nyebut atau berzikir la ilaha illallah 1000 kali 11 baca sholawat. Baca sholawat 11 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang 3 Muhammadur Rasulullah. Pokoknya harus ada sebutan ismu Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah, Allah, Allah ya enggak apa-apa. Ya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Lah segolongan orang-orang yang dia itu enggak ngerti sama sekali agama. Itu orang kafir. Saya enggak ngerti agama. Itu orang di luar agama Islam itu yang kita tuh bisa dikeluarkan dari agama Islam. Nah itu yang wala takfurun, Allah mengatakan itu bisa kita dilempar king dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Lah itu Al-Qur'an itu diawali dengan bismillah. Lah bismillah itu lafzul jalal Allah. Jadi segala huruf-huruf Al-Qur'an itu mengalahkan segala-galanya. Kenapa? Karena ada lafaz Allah di balik semua huruf-huruf hijaiyah di Al-Qur'an itu. Tapi Al-Qur'an itu hanya mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengutamakan Rasulullah melebihi segala di luar yang ada di dalam diri kita, termasuk diri kita. Bayangkan, mengutamakan Kanjeng Nabi Muhammad itu qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Sampai Allah enggak menyusahkan kita, disuruh poso berapa tahun, disuruh sedekah ratusan miliar apa segala macam, enggak, tapi disuruh untuk menjalin hubungan baik dengan zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan darah dengan Rasulullah. Ibn Hasan, Ibn Husain, anak-anak Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Husain. Berarti Allah menghendaki apa? Kesenangan. Hati yang enggak kering, hati yang terbuka, hati yang luas, yang hati enggak kosong, yang diisi dengan zikir. Dan Allah mengatakan untuk kita jangan
jangan selalu menunduk, melihat kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengatakan, tatma'innul qulub. Allah mengatakan, dengan kita menyebut nama Allah itu akan menjadi terangkat hati itu 90 derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau enggak ke Allah, lah kemana terus nyangkut apa? Nangdi. Nyangkut nanti kalau ya kita memintaku kepada Allah bukan kepada manusia. Nabi menyuruhkan lah supaya kita, lah iya kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu segala-galanya, tapi kalau kita beribadah sujud yang disembah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan terus. Tatma'innul qulub, hati yang dilihat Allah, yang terangkat itu Allah berikan kemuliaan sampai nanti di akhirat bisa melihat Nabi Muhammad di Firdausil A'la, di surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, siapa orang menghidupkan sunnahku, Rasulullah mengatakan ya sunnah Nabi termasuk berzikir, menyebut-nyebut nama Allah, ini awalus sunnah termasuk. Afdhalu ma qultuha ana wa nabiyana min qabli la ilaha illallah. Ketika itu Sayyidina Muhammad SAW mentalikin Sayyidina Ali bin Abi Thalib mantunya. Begitu. Jadi memang sunnah Rasulullah itu ada di makna tauhid, ada yang atas dasar keyakinan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya segala-galanya udah. Siang malam, jalan yang gelap yang terang, kemana hidup apa segala macam ini, itu semua Allah yang mengatur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketentuan Allah. Dan Firdausil A'la itu setiap mukmin umat Kanjeng Nabi selalu akan berkumpul dengan Rasulullah. Karena ma'i fil jannah, terus Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa orang menghidupkan sunnah Rasulullah maka mencintai Nabi. Siapa orang mencintai Nabi, hatinya hidup. Gak kering hatinya. Disirami Allah dengan rahmat. Lawang jangankan hati manusia, ini dunia bisa dihujani sama Allah adem. Tanaman-tanaman itu gak lama itu kemarau tumbuh. Panen segala macam ini itu. Apalagi hanya kita manusia yang di tempat di situ sekecil ini. Karena ma'ifil jannah, dijadikan tetap Rasulullah tetap membuat kita menjadi ahli jannah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam ihsan kita. Allah jadikan kita beragama yang tangguh. Allah jadikan kita memahami iman yang kuat. Allah jadikan kita dalam keadaan selalu berbuat baik hingga mendapatkan maqam auliya, dari orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala, muhsinin. Yang apa berhati baik. Hati ini nggak bisa dibeli. Kenapa? Karena nggak bisa bikin manusia. Hati itu ada di diri manusia. Nah kalau mau menghargai manusia ya murtad. Orang mau dibeli bagaimana ceritanya ya. Manusia itu nggak bisa dibuat makhluk. Kalau manusia buat manusia, bukan manusia, ini jin. Ya, Allah khalaqa kulli syai'. Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Yabda'ul khalqa badi'us samawati wal ard. Allah mengatakan, Allah yang menjadikan langit dan bumi fi sittati ayyam. Tetap Allah berhitungan. Supaya kita ini faham. Itu di antara rahmat Allah. Bi'anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus subur hati ini ya, karena disirami terus. Jadi sering menyebut-nyebut nama Allah terus. Akhirnya hati ini kuat. Ada benteng. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari sahib hikam, min alamatil i'timad alal amali nuhsan raja'ina wujudi zalali. Jadi dikatakan himmah, kemauan seorang yang dilihat Allah, yang dimaksud itu wali-walinya Allah. Kenapa? Karena selalu ia menjaga dari melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.